Oke, jadi apa nih, Shell? Ini kan sesi kedua ya. Apa yang bisa kita Ya, diskusikan soal untuk interview? sesi untuk sesi ini aku kira-kira mau tanya apa aja sih harus disiapkan untuk interview online, terus Oh, kemudian apa aja sih harus disiapkan setelah selesai interview. oke. Dua pertanyaan langsung ya. Jadi apa yang harus disiapkan sebelum interview dan setelah interview? Dan ini statusnya online semua ya. Oke, Online. oke, kita bahas ya. Sebelum interview, ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, baca ulang CV. Aku selalu bilang itu ya. Baca ulang CV-mu. Walaupun CV-mu itu yang kamu tulis adalah hal-hal yang kamu alami, tapi kamu harus banget, wajib banget ya, yang namanya baca ulang CV, oke? Biar kamu nanti kalau ngomong ditanya pertanyaan apapun, tahu, oh ini sebelah sini, ini bagian ini gitu. Biar otak tuh bisa tahu loncat-loncatnya kemana untuk merangkai kata biar nggak kemana-mana lah ibaratnya. Yang kedua, setelah baca ulang CV, tetap ya, nomor dua itu adalah baca ulang soal lowongan kerja yang dibuka. Entah itu poster loker atau postingan loker di feed gitu ya, di akun sosmednya si recruiter di LinkedIn atau dimanapun, itu kamu harus baca ulang. Karena apa? Di dalamnya itu ya banyak sekali kata kunci atau keywords yang pada saat interview kalau bisa itu kamu sering sebut. Misalkan kualifikasi di sana, lulusan ini, punya pengalaman ini, pernah ini, mampu mengoperasikan ini. Nah, hal-hal yang masuk ke dalam kata kunci yang ada di CV gitu ya. Sorry, di info locker itu kalau bisa selain tertulis di CV juga merupakan kata kunci yang kamu mention baik secara langsung atau ada penjelasannya gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang ibaratnya memang kata kunci. Jadi tadi untuk nge-guide biar obrolanmu tuh ke arah sana gitu. Ya, biar terarah kamu fokus sama hal-hal yang kamu menjual kemampuan diri sesuai dengan posisi yang dibuka. Baca ulang nomor satu tadi baca ulang CV, kedua baca ulang loker. Yang ketiga riset. Riset soal apa? Riset soal perusahaan. Oke? Kamu harus memahami perusahaan ini, nggak harus langsung hafal semuanya ya terkait dengan ya semangat berdirinya ini, foundernya bagaimana, bisnisnya bagaimana, mungkin kamu tahu visi misi, peran kamu gimana, bisnisnya sejauh ini lagi kayak gimana, menuju kemana, apa yang lagi update gitu. Jadi riset soal perusahaan ini bisa lewat website, bisa lewat official sosmednya gitu ya, biar kamu tahu dulu nih. Karena terkadang untuk menggabung-gabungkan, ingat ya, interview itu mencocokkan kandidat dengan kebutuhan perusahaan, ya kan? Yang kedua, mencocokkan kandidat versi tertulis dengan kandidat versi terucap, gitu ya. Interview itu mau HR atau sama user atau online atau offline gitu, intinya adalah kita pengen tahu gitu. Satu, jadi interview itu satu, melengkapi. Barangkali ada sesuatu yang belum bisa kita baca lewat CV, lewat psikotes, gitu ya. Di interview itu bisa diperoleh gitu, ya kan. Kedua itu adalah yang mendapatkan gitu. Jadi mendapatkan yang tadinya nggak ada jadi ada. Kedua adalah melengkapi yang udah ada jadi lebih detail gitu di interview tersebut gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Aku ulang lagi, baca ulang CV, baca ulang info lokernya, riset soal perusahaan di sosial media dan websitenya. Yang keempat adalah baca-baca terkait dengan apa? Ya terkait dengan posisi yang dibuka gitu. Mungkin kamu nggak tahu misalkan jabatan sekretaris di perusahaan ini tuh nanti hasilnya jadi gimana. Tapi kamu bisa baca ya terkait dengan kualifikasi orangnya jadi sekretaris ya, kemampuan yang ada di konten-konten atau di sumber-sumber yang udah banyak beredar di internet. Sekretaris secara umum tuh tugas tanggung jawab wewenang tuh kayak gimana sih gitu ya, apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan, apa yang harus dikuasai gitu-gitu gitu. Jadi kamu tahu dulu soal itu. Definisi umum soal jabatan itu 5 hal dulu ya. Kita ngomongin soal, aku ulang lagi, baca ulang CV, baca ulang info locker, riset soal perusahaan baik melalui website maupun sosial media gitu.
Yang selanjutnya adalah baca ulang. Baca kualifikasi posisi tersebut gitu. Dan yang selanjutnya adalah cek jadwal gitu. Cek jadwal itu maksudnya adalah pastikan hari dan jamnya, jangan sampai, ya kan ini sebelum ya, hari dan jamnya jangan sampai meleset. Cek jadwal ini tidak hanya terkait dengan jadwal hari jam dari tes tersebut, tapi adalah jadwal-jadwal sebelum dan sesudah jadwal tersebut. Jangan sampai sebelum interview kamu ada kegiatan yang kegiatannya itu berakhirnya kapan itu belum kamu ketahui, ya kan? Jangan-jangan udah waktunya kamu interview, kamu lagi di mana, kamu lagi ngelakuin apa gitu. Jadi membersihkan jadwal di sekitar jadwal interviewmu gitu, ya kan? Jadwal sesudah juga sama. Kadang interview kan kita nggak tahu ya sampainya sampai kapan gitu kan, gitu. Bisa cepat bisa enggak. Nah, yang sesudahnya nih jangan terlalu nempel misalkan. Atau taruh jadwal-jadwal yang sifatnya lebih fleksibel. Kalau bisa on time ya sekian, kalau enggak gini gitu. Jadi tidak hanya biar kamu nggak telat, tidak hanya itu, tapi bisa untuk membersihkan jadwal sebelum dan sesudah interview. Karena sebelum dan sesudah interview biasanya kamu ada persiapan, ya kan? Sebelum interview online, kita bilang online. Pasti kan kamu udah nyiapin macam-macam kan ya? Gitu. Mulai yang ada pada diri, yang ada pada perangkat, yang ada pada lingkungan atau ruangan di mana kamu berada gitu ya. Jadi itu, cek jadwal. Oke? Itu. Setelah kamu cek jadwal, yang selanjutnya adalah cek perangkat. Hardware ya, laptop atau handphone. Gimana kondisinya? Gitu. Gimana kondisi baterainya? Gitu. Kemudian apalagi? Ya, terkait konektivitas internet gitu. Bagaimana? Nanti kalau wifi-mu tiba-tiba down gimana? Aku pribadi biasanya kalau wifi itu gini. Kadang kan kita pakai wifi rumah, wifi kosan gitu, kontrakan. Tapi pada saat kita interview, coba apa ya ibaratnya ya, hotspot HP itu kamu hidupin gitu. Paham nggak? Jadi kadang atau misalkan kita pakai laptop kan, Nah, kan kita tethering tuh kadang gitu ya, pakai handphone gitu. Jadi kayak kalau wifi ku error, aku langsung switch ke tethering ke handphone gitu loh. Gitu misalkan. Jadi kamu harus ada plan backup gitu. Atau misalkan kamu awalnya pakai wifi, tapi pakai datamu tetap hidup. Jadi begitu wifi-nya error, langsung matiin gitu. Langsung lanjut pakai data dan seterusnya. Itu ada skenario kayak gitu ya. Cek perangkat dulu. Pokoknya semua yang ada. Jangan sampai misalkan baru mau mulai nggak bisa dibuka, baru mau mulai lagi update gitu, ya kan? Jangan sampai kayak gitu. Lalu setelah itu cek apa? Cek lingkungan. Lingkungan itu apa? Tempat kamu akan duduk dan ngobrol, gitu ya. Kamu duduknya di mana di sini? Oke, gimana duduknya? Nyaman nggak? Gitu. Nggak cuma nyaman, nih loh. Kamu misalkan pakai handphone, ini bener. Kamu contoh ini ya. Ini bener. Kenapa? Saat ngobrol, kamu kamera nggak goyang-goyang. Aku pernah ada interview, ini bukan ke fresh grade, kayak yang experience. Pakai handphone, tapi dipegang goyang-goyang terus. Ini nggak profesional. Walaupun kalau memang kualifikasi lebih bagus, kamu tetap terekrut. Ya, walaupun pakai handphone, taruh di tempat yang statis. Jadi kamu gerak mau gimana pun ini tetap gitu. Jangan dipangku, jangan yang gimana-gimana gitu. Pakai tripod atau apapun, sandarin kemana gitu. Itu menunjukkan profesionalitas. Apalagi pakai laptop dipangku gitu, di paha gitu kan. Karena di kasur kan nggak kelihatan, cuma setengah gitu kan. Itu kamu ngomong gimana, goyang. Itu nggak profesional itu, kayak begitu ya. Gitu. Ini aku ajarin kamu jadi profesional gitu. Ya. Jadi cek lingkungan lagi. Terus cek apa lagi? Background. Mau remove background, atau background yang polos dinding aja, jangan sampai ada noise, jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada sesuatu yang tidak rapi, gitu kan, gitu. Setelah itu cek apa lagi selain lingkungan itu, ya cek suara, gitu, ya. Barangkali di sana ada suara bising, mungkin kamu bisa pindah ruang ke tempat yang tidak bising, ada jendela dibuka ditutup dan lain-lain, gitu kan. Terus cek apa lagi, macam-macam di situ yang bisa kamu digunakan untuk sebagai pendukung. Misalkan nih ada AC atau kipas angin. Jangan sampai lagi interview tiba-tiba kamu keringetan atau gimana gitu ya. Akhirnya kamu gini-gini terus tanganmu refleks gini gitu. Aku nggak tahu ya itu. Tapi intinya agar kamu terlihat profesional di depan kamera. Karena secara tidak langsung dalam tanda kutip kita dipaksa untuk menilai kamu dari satu frame ini, gitu kan. Terlepas yang kita nilai nggak cuma visual tapi audio juga gitu. Tapi
orang yang punya persiapan itu pasti ada impress tersendiri di rekruternya gitu ya. Gitu. Nah, semua ini kalau sudah kamu lakukan itu Nah, yang terakhir adalah pastikan kamu sudah bersiap-siap ya beberapa menit sebelum jadwal. Misalkan kamu interviewnya online jam 9 pagi. Itu jam setengah 9 kamu sudah konfirmasi gitu. Selamat pagi Bapak atau Ibu gitu. Saya ingin konfirmasi bahwa untuk jam 9 interview saya sudah siap ya, misalkan gitu, ngechat gitu. Nggak apa-apa, konfirmasi. Kalau bisa semua perangkatmu udah dibuka-buka semua nih gitu. Kamu udah siap, kamu udah dandan gitu dan lain-lain gitu. Oke? Setelah itu semua dilakukan gitu, ya udah tinggal eksekusinya saja. Nah, pada saat eksekusi ini yang penting tuh apa? Satu, tenang. Gitu. Kedua, jangan menganggap rendah diri sendiri kayak ya aku kan cuma job seeker, ini interview aku orang hebat nih gitu. Tenang aja gitu. Tenang itu biar apa? Ngomongnya tertata. Orang ngomong tertata tuh enak ya. Nah, karena tadi namanya di interview itu kita ada komunikasi gitu ya. Maka ingat jangan tangan di bawah begini. Jadi tinggal eksekusinya pakai teknik komunikasi yang bagus gitu ya. Gitu. Jadi mulai gimana cara kamu natap kamera gitu ya. Kemudian bagaimana kamu nih loh. Kenapa kok kamera tuh ya jangan muka jangan ngabisin layar gini ya. Mundur aja nggak apa-apa. Karena walaupun tangan tuh keluar cuma kayak satu kibasan set set. Ya ada 3, ada 4, begini, begini. Ini tuh menunjukkan kamu komunikator yang bagus gitu. Nggak mungkin ada orang yang kurang kompeten dalam berkomunikasi, nggak harus hebat ya gitu. Tapi kayak tangannya ini tuh nggak relevan gitu. Gerakan tangan tidak pas dengan ucapan. Nah, itu nggak mungkin. Karena tangan ini sebenarnya tuh feel free aja gitu. Gerakan keluar begini, menunjuk begini, kemudian berhitung begini, nggak apa-apa. Eye contact gimana? Smile gitu. Selalu smile dan lain-lain. Mau yang interview kamu 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu ya. Mau yang interview kamu itu matiin kamera semua, nggak apa-apa. Happy aja, seneng aja sendiri. Anggap aja kamu penyiar radio gimana sih? Gitu. Kan nggak kelihatan orangnya cuma muka-muka. Anggap aja kamu lagi ada yang nelpon kamu request lagu. Kamu layanin ngobrol. Oke? Nah, itu semua adalah hal-hal sebelum interview yang harus kamu lakukan. Gitu ya, termasuk ya kalau jauh hari ya belajar komunikasi. Tapi itu adalah sesuatu yang tepat di belakang interview sebelum yang harus kamu lakukan. Nah, tadi nyambung ke pertanyaan kamu yang nomor 2. Setelah selesai interview online, apa yang harus dilakukan? Pertama, kamu boleh yang memberikan closing statement dari sisi kamunya. Jadi misalkan rekruternya udah bilang, terima kasih Bu Fira untuk interviewnya hari ini, nanti mohon ditunggu ya 1 hingga 2 minggu ke depan. Misalkan bilang gitu ya. Kamu berikan closing statement aja gitu. Sebut nama rekruternya, kan pasti ada namanya di sana kan ya gitu. Atau kamu udah tahu namanya siapa. Gitu. Sampaikan aja, terima kasih Bapak A, Bapak B, dan Ibu C untuk kesempatannya interview pada kesempatan hari ini sebagai ini di PT ini. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik, akan saya tunggu 1 hingga 2 minggu ke depan kabar baiknya, dan saya mohon izin untuk follow up apabila 1 hingga 2 minggu ke depan saya belum memperoleh informasi gitu. Boleh kamu sampaikan kayak gitu dengan ramah gitu ya. Spontan aja ngomong-ngomong kayak gini ya. Latihan ngomong sendiri nggak masalah kok gitu ya gitu. Jadi ucapkan terima kasih tersebut. Atau misalkan nanti kalau Zoom-nya udah dimatiin, apa yang harus kamu lakukan? Ya sama, kalau kamu sebelumnya undangannya misalkan lewat email, kirim email ulang aja, nggak apa-apa walaupun nggak diminta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan beberapa saat yang lalu untuk mengikuti seleksi di PT ini sebagai ini gitu, pada tahap ini gitu. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan ya, yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu-gitu. Boleh nggak masalah gitu. Ya, jadi ucapkan terima kasih dan harapan kamu kayak gitu. Terus apalagi yang harus kamu lakukan? Rekap. Setiap selesai interview, kamu bikin rekap. Sama kayak di grup locker ya, aku share kemarin terakhir ya. Bikin tabel atau dimanapun itu. Perusahaan apa, terus selesai tahap apa, kapan. Terus follow up lagi kira-kira kapan gitu. Bikin rekap. Karena kita nggak tahu kan ke depan kamu jangan-jangan interviewnya beruntun dan lain-lain, takutnya nanti nggak baca kan gitu, atau ada yang salah respon, ada yang kelewat atau gimana gitu. Oke, yang harus dilakukan itu.
Terus apalagi yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan itu adalah tetap ngelamar gitu. Jadi walaupun udah sampai tahap interview usernya udah bilang, wah kamu cocok nih, bagus nih, tapi kamu kalau mulainya per tanggal sini nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau segera bisa ya, ini bagus. Ah, udah gitu-gitu. Jadi udah ada sinyal-sinyal pertanda kecocokan, namun kamu belum tanda tangan kontrak. Jangan pernah berhenti apply, gitu. Oke? Berhentilah apply kalau kamu udah tanda tangan kontrak dah, gitu. Kalau belum, go on aja. Jadi yang ini ya setelah ngucapin terima kasih, kamu update, udah kamu apply lagi gitu. Oke? Gitu. Yang ini sedikit dilupakan. Jadi dilupakan tuh kayak ya udah ditaruh di tempatnya dulu. Sama kayak misalkan kamu kayak mau mandi gitu ya. Kan handphone itu kan kamu taruh bukan dibuang kan? Gitu kan. Kayak diletakin dulu kan. Gitu. Sama kayak kamu bangun tidur gitu. Terus habis itu mau makan. Kan ibaratnya selimut, bantal, guling kan ditinggal nih, bukan dibuang kan. Nah itu maksudnya. Jadi tahapan udah selesai itu kamu letakin dulu, kamu taruh dulu, nanti kamu akan balik lagi ke situ untuk follow up, gitu ya. Itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah itu adalah beberapa hal yang harus kamu lakukan. Dan nanti kalau sudah pada tanggal perjanjian dalam tanda kutip, gitu ya, periode kamu akan dikabari tapi belum dikabari, jangan sungkan untuk minta informasi, update informasi. Menghubungi duluan nggak apa-apa. Lewat chat LinkedIn boleh, lewat email, lewat WhatsApp nggak masalah. Asal kamu menggunakan bahasa formal, baku gitu ya. Dah. Mau diterima atau enggak, tetap respon yang baik. Dah. Nah, itu adalah keseluruhan terkait dengan apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah interview secara online. Gitu. Memang ada kemiripan dengan offline, tapi tadi ya persiapan di online itu sedikit lebih banyak karena ada perangkat-perangkat yang harus kamu siapkan di interview secara online gitu. Kalau offline juga ada yang disiapin, misalkan apa? Ini loh bersih rapinya pakaian gitu. Misalkan kalau di kamera kan kamu oke lah di kamera, nggak perlu pakai parfum. Tapi kan kalau offline nggak mungkin kan gitu. Nah, dan lain-lain ada persiapan yang cuma muncul di online, ada persiapan yang cuma muncul di offline gitu. Postur duduknya juga bukan gini ya, ini kan walaupun di kamera anda kelihatan tegap aja itu buat enak gitu. Nah makanya tadi kamu ngebungkuk itu kan gara-gara letak kamera kan, ya nggak apa-apa karena ini kan buat percobaan gitu. Cuman kalau pas lagi ini paling enak gini tipsku ya Fir, kamera diletakkan yang selevel sama mata. Kalau kamu posisinya duduk, kamu di situ silahkan cari meja kecil, apa-apa ditumpuk, sampai pada saat kamera itu kamu letakkan, itu selevel sama mata. Gitu, gitu. Ya nggak harus sekarang nggak usah gitu. Yang harus sekarang gitu ya. Tapi yang standar begitu. Ini kamu lihat kan aku selalu coba selevel sama mata kan, karena kamera aku di sini nih. Ya, gitu. Jadi biar kamu nggak gini, biar kamu juga nggak gini, gitu. Gitu ya. Jadi cari kamera itu. Nah itu nanti akan menentukan badanmu. Mau badanmu ditegapin gimana, kalau kameramu di bawah, mau nggak mau pasti akan ada refleks begitu, gitu ya. Gitu. Tapi kalau udah selevel sama mata enak. Nggak ada otot-otot yang ketarik di sini. Ya kayak postur manusia normal aja gini, gitu. Jadi leveling kayak begini tuh ada gitulah ya, sambil jalan nanti kan pasti kamu paham. Nanti di sesi detail aku detailin lagi gitu. Itu adalah hal yang sebelum dan sesudah interview online harus dilakukan. Gitu. Tapi jangan sampai lupa ya pada saat pelaksanaannya juga penting ya. Tenang, relax gitu. Active listening. Sebenarnya dimaksud tuh apa sih? Sebenarnya maksud apa sih? Apa yang harus aku omongin? Urut aja gitu ngomongnya. Nggak harus cepet-cepet kok gitu. Dan nggak harus kayak tadi ya. Dulu aku udah pernah bilang interview itu bukan quiz, bukan satu pertanyaan, jawab gitu. Bukan interogasi juga, satu ditanya, satu tertekan gitu. Ya kan? Santai aja, jangan buru-buru. Mau berapa jam? Sejam, 2 jam, 3 jam, ayo gitu. Seolah-olah kamu bilang gitu. Dan kamu enjoy, happy, senyum gitu. Senang aja gitu. Karena menular ya, namanya fokus tuh menular ya. Senyum, happy itu termasuk bentuk fokus. Interview tuh orang tuh berfokus pada kamu. Ingat ya, pada saat interview orang tuh berfokus pada kamu. Jadi kamu ini adalah titik attraction gitu. Jadi disitulah kamu harus memberikan aura-aura yang positif, menyenangkan. Oke, itu adalah keseluruhan ya, jawaban yang general ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Baik, Pak. Selain bagaimana cara apabila pertanyaan
sebuah yang belum kita pelajari gitu selain spontan. Gimana? Sorry, putus-putus gimana? Pertanyaan. Apabila pertanyaan itu tadi case, jadi kayak kita belum prepare Oh, gitu sebelumnya. oke. Selain spontan. Oke, gini ya. Jawab. Persiapan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya study case gitu ya, itu akan menguntungkan orang-orang yang satu pernah mengalami, dua punya jam terbang tinggi, gitu. Ini nature-nya memang kayak begini. Orang yang udah pernah ngalamin itu cerita kan enak gitu, ya kan? Kamu bercerita soal yang udah pernah kamu alami sama yang belum pernah kan beda, ya kan? Gitu. Nah, tapi gini, balik lagi kayak dulu aku ngomong yang teori guru sejarah itu ya, guru sejarah bisa menceritakan sesuatu untuk memahamkan muridnya padahal dia nggak hidup di zaman itu misalkan, ya kan? Berarti artinya sebenarnya masing-masing pertanyaan ini bisa kamu jawab tanpa perlu untuk dikuasai dipelajari dulu. Nah, intinya apa? Nah, tadi paling gampang nanti kamu belajar adalah pada saat ada suatu artikel atau ada suatu paragraf, ada suatu kasus ya, kamu langsung bisa di pikiran tuh mengekstrak case-nya gitu. Jadi walaupun study case-nya itu panjang gitu ya, baik itu ada ceritanya panjang atau pertanyaan simple gitu, kamu langsung mengekstrak informasi di kalimat itu, kata-kata kuncinya 5W1 hanya lah ibaratnya. Tapi mungkin ya study case kan kayak gitu. Study case tuh bisa kalimatnya panjang. Jadi gini, apa yang akan kamu lakukan kalau tak ada gini? Begini. Ada ceritanya dulu. Langsung kamu tarik gitu. Oke? Gitu. Tapi terkadang study case tuh kalimatnya pendek-pendek gitu. Misalkan apa? Apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu ikut dalam suatu organisasi tapi pendapatmu ditolak? Ini kan study case. Kalimatnya pendek gitu. Bagaimana kamu merespon pada saat dalam suatu forum, dalam organisasi, kamu memberikan usulan dan usulanmu itu ditolak? Gimana cara merespon? Ini kan pertanyaan simple, ini nggak ada ceritanya. Kan study case kan kemudian ada dua kan? Gimana kalau ada case gini, misalkan ada karyawan, habis itu dia gini, padahal kondisinya gini ya. Nah, itu kan kamu langsung mengekstrak 5W1H, gitu ya. Habis itu kamu susun tuh, untuk jawabnya tuh kronologis. Masalahnya apa? Apa yang harus saya lakukan pertama, kedua, ketiga, gitu. Jadi itu langsung triknya itu adalah tarik dulu ya soal 5W1 hanya. Tapi ingat lagi, banyak pertanyaan study case biasanya di user juga gitu atau yang panel user sama HR bareng. Nanyainnya gitu. Study case tapi nggak berasa study case. Kalimatnya pendek. Apa yang kamu lakukan pada saat punya konflik dengan rekan kerja? Nah, gitu. Apa yang harus kamu lakukan pada saat anggota tim kamu tidak bersemangat? Gitu. Pencapaiannya masih jauh dari target. Padahal udah mau akhir bulan, misal gitu. Ini kan kalimat-kalimat pendek. Bagaimana cara kamu menanggapi gitu pada saat usulan kamu tidak diterima di forum gitu. Nah, ini kan simpel-simpel gini ya. Kayak gitu. Gimana caranya kalau kayak begini? Nomor 1, berarti kamu harus menciptakan 5W1H sendiri. Ini malah lebih lucu ya gitu. Kalau tadi udah jadi, kamu tarik 5W1H-nya. Kalau ini berarti kamu ya menciptakan 5W1H-nya sendiri. Ya kamu kalau di internet kan banyak orang pakai metode STAR ya gitu. Nah, metode STAR ini sebenarnya sama aja sih gitu. Intinya itu adalah pada saat untuk menjawab kayak gini, berikan contoh real yang sudah pernah kamu alami. Gitu. Gitu kan? Gitu. Jadi lakukanlah itu. Nggak apa-apa, sampaikan gitu. Apa yang akan kamu lakukan pada saat pendapat kamu tidak diterima di forum? Sampaikan saja. Gitu. Bagi saya perbedaan pendapat dalam organisasi itu wajar karena gitu sampaikan. Setiap orang yang memberikan usulan di organisasi pasti untuk kebaikan organisasi tersebut bergerak ke depan. Tapi berdasarkan pengalaman organisasi saya pada saat kuliah dan organisasi profesional saya di pengalaman kerja saya sebelumnya selama sekian tahun gitu, terkadang akan muncul perbedaan pendapat bukan karena ada masalah, bukan karena ada kubu-kubu, bukan. Tapi seringkali itu adalah karena untuk melakukan atau untuk menyelesaikan suatu target itu ada banyak cara. Nah, gitu. Intinya tuh kamu ngomong gitu.
ya kan? Gimana kalau kamu pendapatnya ini enggak, intinya kan mau bilang gitu, enggak masalah. Ini bukan karena ada konflik, bukan karena pendapat saya jelek, bukan. Tapi gitu. Atau misalkan pada saat ini bukan karena itu. Karena untuk mencapai target ini ada banyak cara. Terkadang pendapat saya akan langsung disetujui oleh rekan-rekan. Tapi terkadang kita akan melakukan mengeksekusi gitu ya, pendapat rekan kita yang lain bersama-sama. Itu bukan menjadi masalah bagi saya karena itulah dinamika yang ada di organisasi. Adanya perbedaan tersebut menunjukkan masing-masing orang itu memiliki inisiatif untuk memberikan kontribusi gitu kan. Tapi saya meyakini gitu berdasarkan pengalaman saya juga bahwa sampaikan aja kayak tadi. Untuk mencapai sesuatu terkadang ada banyak cara. Nah, ini tergantung kesepakatan. Begitu muncul kesepakatan baik itu sesuai dengan pendapat saya atau tidak, maka kita akan bersama-sama mengeksekusi itu sehingga target-target kita tercapai. Misalkan gitu. Sampaikan aja kayak gitu. Ini kan aku nggak ngasih kamu jawaban pakai STAR. Kalau STAR kan kamu harus bayangin situation-nya dulu nih. Gitu kan? Gitu. Nah, habis itu kau bayangin tasnya. Kamu waktu itu disuruh ngapain? Gitu kan? Kamu habis itu disuruh ngapain? Gitu. Gitu. Habis itu kamu ada A-nya, action. Kamu action-nya ngapain? Kamu ambil tindakan apa setelah itu? Habis itu resultnya gimana gitu. Boleh kalau mau pakai STAR gitu. Agak panjang sih kalau pakai STAR gitu. Tapi kalau ini kamu lebih ke filosofis gitu ya, tapi dikasih contoh real gitu. Ini contoh belum tentu pertanyaan ini juga yang keluar gitu. Cuma kan ini contoh studi kasus gitu. Gitu. Ya, ingat ya, studi kasus itu ada dua. Yang pertama adalah studi kasusnya panjang, nanti kamu ekstrak 5W1 hanya informasinya, kamu susun, sama studi kasusnya itu kali baca pendek, ternyata itu kamu membuat 5W1 HCD. Ini lebih gampang sebenarnya. Jadi studi kasus yang pendek itu sebenarnya lebih gampang, tergantung tingkat imajinasi kita. Nah, imajinasi kita ini dibatasi oleh satu pengalaman. Pernah nggak kita ngalamin ini? Dua, berdasarkan referensi kita atau riset-riset yang pernah kita lakukan secara literasi gitu ya. Makanya akan sangat menguntungkan kalau kita sering baca koran, baca berita informasi gitu ya. Isu-isu terkini ya di sektor ini. Misalkan kamu kerja di bagian sales and marketing. Kamu harus update tuh ya. Di dunia sales marketing tuh kayak gimana, dinamikanya gimana, sering masuk-masuk ke forum-forum yang ada. Ada case kayak begini yang komen banyak gitu ya. Itu harus kamu perkaya sehingga walaupun kamu tidak pernah mengalami hal tersebut, kamu bisa menuangkannya gitu. Jadi jangka panjangnya itu apa? Sering baca koran, baca buku gitu ya. Gitu. Tapi intinya tadi kasus tuh ada dua. Gitu. Semoga kebayang ya. Aku nggak tahu kamu pernah ngalamin yang mana. Tapi intinya tuh itu. Baik. Oke. Apalagi pertanyaannya? Kalau misal itu kita dikasih pertanyaan gitu ya Pak. Tapi kita belum bisa jawab nih kan karena kita butuh itu misalnya kayak contoh tadi kayak gitu. Kita butuh proses dulu gitu. Nah, cara kita mengulur waktunya itu gimana Pak? Oh, oke. Jadi gini ya. Mungkin kalau di playlistku itu aku udah bikin di FAQ seputar karir gitu. Aku udah pernah upload 4 jenis pertanyaan yang tidak usah dijawab gitu. Salah satu pertanyaan yang tidak usah kita jawab adalah pertanyaan yang tidak kita kuasai karena kita memang bener-bener nggak tahu. Oke, gitu. Nah, tapi ini jangan dijawab tuh bukan diam kayak kita ngasih pertanyaan gimana soal bla 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 bla. Terus kamu nggak gitu juga gitu. Gitu. Ya udah sampaikan saja gitu. Kalau memang kamu nggak tahu sampaikan saja gitu. Berdasarkan informasi atau berdasarkan yang saya tahu Pak begini. Namun untuk lebih detailnya nanti akan ini beda ya. Jadi kalau boleh kamu sampaikan lagi kayak gitu. Berdasarkan informasi, berdasarkan yang sepengetahuan saya semacam ini gitu. Sampaikan aja gitu. Kalau memang nggak tahu, bener-bener kamu nggak bisa bayangin gitu ya, gitu ya boleh sampaikan saja gitu. Sampaikan aja misalkan, kamu tahu nanti kalau ada begini gimana ya gitu. Oh, saya belum pernah mengalami itu, sampaikan aja. Saya belum pernah mengalami kes-kes semacam ini maupun ada referensi soal semacam ini. Namun gitu ya, apabila sekarang saya membayangkan kayak begini, saya akan melakukan ini gitu. Boleh gitu. Pokoknya jujur lah gitu. Ingat ya, daripada kamu asal ngomong nembak tapi kamu nggak tahu gitu. Gitu. Ini untuk case-case yang tadi ya, di luar bidang, di luar kamu tahu, jadi bener-bener kayak nyimpang gitu loh. Bener-bener nyimpang, kecuali kalau pertanyaan ini tuh sesuai dengan jurusanmu, sesuai dengan bidang kamu sebelumnya, tapi kamu lupa.
Terus kamu kayak, saya nggak tahu itu. Loh, kalau kamu nggak tahu gimana? Ini kan dipelajari di jurusanmu. Kalau kamu nggak tahu, terus jurusan lain masa tahu sih gitu. Masa gitu kan? Nah itu loh. Jadi hal-hal ini kita lihat lagi ya gitu. Kalau ini hal yang nggak diketahui sama sekali tuh kayak begitu. Nah tapi tadi kan pertanyaan kamu, ini aku kasih gambaran ke situ ya. Sekarang satu lagi adalah kalau yang kamu tanya ini kamu tahu, cuma bermasalah dalam menyusunya saja gitu. Nah, intinya adalah ya tadi menyusun kalimat yang membutuhkan waktu kan berarti bercerita, ya kan? Gitu. Nah, bercerita ini berarti kamu apa? Pakai metode STAR tadi, ya kan? Kadang kita mikir itu kan harus kamu kan mau mikirin soal eksekusinya, tapi yang kamu keinget baru kejadiannya. Ya udah kamu bercerita gitu. Ya Pak, saya pernah mengalami hal tersebut beberapa kali. Yang terakhir itu adalah pada saat itu perusahaan sedang begini 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 sambil kamu mikir sambil inget-inget gitu. Jadi kalau kita itu ngulur waktu itu gitu. Tapi kalau ngulur waktu yang pendek-pendek itu ya dari teknik komunikasi ya, yang secara pendek lewat lisan semacam itu. Jadi kalau lisan ya tempo ngomongmu jangan cepet-cepet. Ya Pak, nggak harus gitu. Jadi kayak pakai gerakan tangan ini bisa untuk mengingat loh gitu. Jadi waktu itu Pak ada 2 gitu. Kemudian dari 2 itu saya gerakkan ke sini, saya beginikan. Setelah itu kita melakukan ini Pak, ada yang ini, ada yang ini, ya temponya dirubah-rubah. Ada yang begini, ada yang begini. Kemudian saya lebih cepat lagi, pelan lagi gitu. Kan kita nggak tahu nih lupanya tuh karena ngeblank atau gimana kan gitu. Nah, itu untuk menenangkan saja. Karena kalau udah ingat ya, kalau semua udah dialami, semua udah dipelajari, tenang, ingat. Begitu panik, lepas. Gitu. Tapi kalau ini benar-benar pertanyaan esensial, berhubungan sama pekerjaan kamu sebelumnya atau pendidikan kamu sebelumnya, ditanya sampai akhirnya kamu nggak tahu, ya jangan, itu jadi kelemahan kan. Berarti kamu belajar lagi tuh, baca ulang, gitu. Atau dari gimana cara menghilangkan groginya itu. Gitu. Cukup jelas ya? Jelas, Pak.